Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 studi materi fikih di MTS MA yang beranggotakan saya, Lufi Hasanah, teman saya Lulu Wulandari dan Lofi Andayu Putri. Kami akan mempresentasikan tentang studi analisis materi mata pelajaran fikih MA kelas 12 semester Gasal kurikulum 2013. Baik, materi yang pertama, ketentuan Islam tentang khilafah. Pengertian khilafah menurut bahasa adalah kedudukan pengganti yang menggantikan orang sebelumnya. Sedangkan menurut istilah syara diartikan sebagai kepemimpinan am yang menjadi hak seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Terdapat tujuan khilafah, yakni terwujudnya maqasid asy'ariyah atau tujuan-tujuan syariat demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat. Materi yang kedua adalah konsep jihad dalam Islam. Pengertian jihad menurut bahasa yang berasal dari akar kata jahada yajhadu jihadan yang artinya adalah kesungguhan, kekuatan, kelapangan. Jihad merupakan kata Islami yang mengandung pengertian luas. Dapat diartikan sebagai perang, dakwah, dan sejenisnya yang tidak tepat jika hanya diartikan dengan salah satu pengertian saja. Macam-macam jihad. Macam-macam jihad, yakni diantaranya jihad melawan nafsu, seperti jihad belajar persoalan agama dan hidayah, jihad mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, dan lain-lain. Yang kedua, jihad menghadapi setan. Jihad menghadapi setan ini bertujuan menolak syubhat dan keraguan imam yang dihembuskan oleh setan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan munafik. Di antaranya, jihad hati, jihad lisan, jihad harta, jihad tangan. Yang keempat, yakni adalah jihad memberantas kezaliman, ketidakadilan, bid'ah, dan kemungkaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam muttafaq dan mukhtalaf. Para ulama membagi dalil hukum syara menjadi dua. Yang pertama yaitu dalil yang disepakati atau muttafaq dan dalil yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Adapun dalil yang disepakati terdiri dari 4 macam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Untuk dalil yang tidak disepakati atau mukhtalaf ada 7, yaitu istishar, maslahah mursalah, istishab, urf, mazhab sahabi, syar'uman qoblana, dan sadud al-zariyah. Untuk selanjutnya yaitu pengertian fungsi dan kedudukan dari ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata ijtihada yajtahidu yang dalam kamus kata ini memiliki makna bazul zudi, yaitu bersungguh-sungguh atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Adapun secara istilah, ijtihad adalah mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Kalau qiyas menyamakan far'u dengan nas, sedangkan ijtihad mengandung qiyas dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dari ijtihad yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu, dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Adapun ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu konsep hukum syar'i. Yang pertama ada hakim.
Di antara masalah yang sangat penting yang harus dijelaskan dalam kajian syariat Islam ialah mengetahui siapa yang berhak mengeluarkan hukum, yakni siapakah sang pembuat hukum atau al-hakim itu. Para ulama telah sepakat bahwa seluruh umat Islam bahwa al-hakim ialah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada syariat atau undang-undang yang sah melainkan dari Allah. Karena hukum menurut mereka ialah pernyataan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu tuntutan, pilihan, ataupun hukum wadi. Diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala di samping sebagai kepala negara juga sebagai pengendali kekuasaan kehakiman atau hakim yang memutus perkara yang timbul. Diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala di samping sebagai kepala negara juga sebagai pengendali kekuasaan kehakiman atau hakim yang memutus perkara yang timbul dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, sedangkan pewaris para nabi ialah ulama. Maka ulama itu ialah kepercayaan para rasul. Oleh karena itu, hakim dalam kapasitasnya sebagai pengendali keadilan dan kebenaran ialah ahli waris pada para rasul. Sedangkan ahli waris dan kepercayaan para rasul itu ialah ulama. Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa hakim itu ialah ulama. Yang selanjutnya yaitu hukum atau al-ahkam. Menurut para ahli usul fikih, yang dimaksud dengan hukum syar'i ialah khitab pencipta syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Hukum syar'i dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan juga wad'i. Selanjutnya yaitu mahkum fih. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fih ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rusyah, sah, serta batal. Dalam firman Allah, yang dimaksud dengan mahkum fih ialah menyempurnakan janji sebab bertalian dengan ijab, maka hukumnya ialah wajib. Selanjutnya yaitu mahkum alaih. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih ialah seseorang yang dikenai khitab Allah Ta'ala yang disebutkan dengan mukallaf. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fikih, istilah mukallaf disebut juga mahkum alaih atau subjek. Orang mukallaf ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.